Ya oke. Sekarang kita ke getaran harmonik sederhana. Langsung aja ya, biar jangan banyak makan waktu. Oke. Apa itu getaran harmonik sederhana? Getaran harmonik sederhana ini dari getaran ceritanya. Apa itu getaran? Di SMP dan kita pelajari getarannya kan. Getaran itu adalah gerak bolak balik. Ya, jadi getaran harmonik sederhana ini adalah gerak bolak balik yang menuju ke titik setimbang. Jadi kenapa terjadi gerak bolak baliknya? Karena ada gaya yang membuat dia ingin menjadi setimbang. Ini disebut dengan gaya pemulih. Jadi getaran harmonik sederhana ini terjadi karena ada gaya pemulihan. Contoh, bandul. Tahu bandul kan? Bukan bandel. Jadi saya misalnya punya bandul. Bandul ini saya tarik sampai kemari, terus saya lepaskan. Yang terjadi apa? Dia berayunnya kan? Berayun dia kemari. Sampai sini posisinya. Balik lagi sampai ujung-ujungnya dia sampai di sini. Ini namanya garis setimbang. Kenapa? Nanti dia akan berhenti di sini. Ini namanya garis setimbang. Oke, ya. Jadi itu contohnya. Kemarin kita ada tentang getaran. Kalau misalnya di sini posisi A, B, C ya. Satu getaran itu dari A, B, C, B balik ke A. Itu satu getaran ya. Oke. Sekarang kita masuk ke getaran harmonik sederhana. Ya, kita masuk ke persamaannya. Kalau tadi kita bahas misalnya berlakukan getaran harmonik, sekarang kita masuk ke persamaan getaran harmonik sederhana atau abang singkat pakai GHS. Persamaan umum GHS itu kayak mana gitu. Ya, misalnya tadi saya punya bandul ya. Ini bandul. Bandulnya itu berayun. Dilepaskan, berayun dia, ya kan? Berayun gitu ya kan? Oke, jadi waktu dia berayun misalnya kemari, oke, ini setimbangnya, ini panjang talinya, kita bilang L. Terus ini posisi setimbang namanya ya kan? Posisi setimbang, jarak dari posisi setimbang ke posisi ayunan nih, dari sini kemari, ini kita bilang namanya X. X ini adalah simpangan. Satuannya boleh senti, boleh meter. Ya, jadi kenapa disebut dengan simpangan? Ya karena dia nyimpang. Harusnya dia kan di sini posisinya, tapi dia sekarang di sini. Ini namanya simpangan. Oke, harusnya dia di sini, tapi dia sekarang di sini. Itu nyimpang. Sama kayak kalian disuruh sama orang tua, coba pergi beli dulu gula ke warung. Rupanya dia nggak ke warung, ke rumah kawannya. Itu namanya kan nyimpang. Sama kayak ini, dia harusnya di sini, tapi dia jadi kemari. Itu kan namanya nyimpang. Jadi X ini adalah simpangan, gitu ya. Terus sejauh mana X ini bisa nyimpang? Nilai X paling jauh atau nilai simpangan maksimum itu disebut dengan amplitudo. Jadi nilai simpangan maksimum kita sebut dengan amplitudo atau A. Oke, lihat ya. Kalau misalnya bendanya di sini panjangnya, di sini X-nya, oke, ini tetanya. Itu sudut tetanya kita buat. Kita bikin warna merah. Ini namanya sudut teta kita buat. Sudut teta. Oke. Kalau kita lihat, ya, sini sudutnya, di sini bidang miringnya, di sini bidang depannya. Yang nampak itu apa? Sinus, ya kan? Sinus itu kan sisi depan per sisi miring. Berarti bisa kita buat. Maka dari persamaan ini, nilai sinus theta, itu kan sama dengan sisi depan per sisi miring. X per L, gitu ya kan? Oke. L X sin theta. Kalau kita keluarkan X-nya, berarti X sama dengan L dikali sinus theta, gitu ya. L kali sinus theta. Ini L panjangnya. Oke. Kalau L ini panjangnya di sini, misalkan kita ayun sampai kemari, sampai kemari yang ayun. Ya kan? Ini kan L-nya di sini panjangnya. Terus ini dari sini kemari,
Nah, kalau tanya dari sini kemari X, ya, dari sini kemari kan jadinya X yang maksimum. Kenapa? Karena bandul kita ini bisa ngayun sejauh ini. Sampai sini nggak bisa dia, kenapa? Karena batasnya cuma ngek atau muter dia. Paling jauh dia kemari. Nah, berarti ini nilai X maksimum. Berarti nilai X maksimum di sini sama L di sini sama. Kalau nilai X maksimum itu sama dengan L, ya kan? Dan nilai X maksimum tadi kita sebut dengan amplitudo. Berarti persamaannya jadi X sama dengan amplitudo dikali sinus theta. Ini disebut dengan persamaan umum getaran harmonik sederhana. Oke? X sama dengan A dikali sinus theta. Ingat pelajaran kita kemarin tentang gerak melingkar. Gerak melingkar ya. Oke. Gerak melingkar GM, kita sedikit lagi. Di GM ada namanya theta. Ini apa? Sudut. Ya kan? Satuannya derajat. Terus ada namanya T. Ini waktu. Satuannya sekon, ya kan? Kemudian ada namanya nih, apa ini? Huruf W kecil. Ini biasa disebut dengan omega. Omega kecil. Kalau omega besar kan gini. Ini omega kecil. Ini biasa disebut dengan kecepatan sudut. Ini satunya kemarin radian per sekon. Apa omega? Omega atau kecepatan sudut itu adalah banyaknya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Berarti sudut itu sama dengan omega dikali T. Tadi rumus kita ini. Kalau X sama dengan A kali sinus theta. Dan X sama dengan A dikali sinus theta. Berarti X ini kan sama dengan A kali sinus omega kali T. Ini dia. X sama dengan A kali sinus omega T. Bisa ya? Jadi ini persamaan umum simpangan pada getaran harmonik sederhana. X sama dengan A sin omega T. Itu dulu yang pertama. Oke, jadi kita sudah dapat namanya persamaan posisi. Oke, kita hapus dulu biar kita lanjut ke yang berikutnya. Kita bikin keterangannya ya. X ini adalah simpangan tadi. Sudah ada. Apa-apa, tulis simpangan. Kemudian A adalah amplitudo. Ini boleh pakai sentimeter, boleh pakai meter, gitu ya. Terus omega kecepatan sudut, T-nya waktu. Jadi ini disebut dengan persamaan umum getaran harmonik sederhana. Oke, itu dulu biar kita masuk ke kecepatan dan percepatannya.